سأمضي أجلو خبث. Hadirin yang dimuliakan Allah, tidak bosan-bosannya mari kita selalu ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia dari Allah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan yang paling utama nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga Allah masih mengizinkan kita untuk bisa hadir di masjid yang kita cintai ini. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan insyaallah sebentar lagi mungkin akan mendengarkan kultum atau tausiah subuh. Kemudian salawat bersalam tidak lupa pula kita sampaikan ke junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hantaran kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kami hormati Bapak Ketua DKM Masjid Muhajirin beserta perangkat, bapak-bapak, tokoh-tokoh, alim ulama, cerdik pandai di sekitaran Masjid Muhajirin yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu jamaah subuh, serta anak-anak kami yang insyaallah sudah hadir pada pagi ini dengan semangat menjemput ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kami mohon maaf jika seandainya dalam penyampaian mungkin masih banyak kekurangan. Namun di sini kami mencoba untuk menjalankan amanah yang diminta oleh saudara kami, sahabat kami, Ustadz Triedi. Mudah-mudahan materi yang kami sampaikan ini bisa menjadi wawasan keislaman juga untuk kita, menambah keilmuan kita dan menambah keimanan ketakwaan kita tentunya. Kalau dibilang ceramah mungkin tidak ceramah, cuma coba-coba share-share seketek Pak ya. Jadi kalau ada yang kekurangan beko, siko ada Ustaz Tengku ya Ustaz, ada Ustaz Edi, ada bapak-bapak mungkin yang secara keilmuan lebih dari ambo dari kami. Mohon di kanan beko. Kita mulai dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau boleh bertanya, sampai malam, sampai hari ke-23 Allah ado ceramah subuhnya pakai alat-alat kau Bapak Ibu? Alun lah ya. Allah. Oh, pesantren mah. Sawananya insyaallah ikut pun kalau bisa dikatakan pesantren Ramadan jasa. Bagus bantu itu. Karena kita sedang di bulan Ramadan. Jadi yang pesantren Ramadan itu sebenarnya bukan saja anak-anak kita. Kita pun sebenarnya sedang dalam pesantren Ramadan, sedang dalam tarbiyah Allah di bulan yang mulia ini. Kita mulai didisiplinkan Allah, pertama dari mulai bangun sahurnya, kemudian kita kalau ada yang tahajud dahulu, baru makan sahur, kemudian kita siap-siap untuk sholat subuh, kemudian setelah sholat subuh kita mayoritas mungkin yang tidak ada aktivitas pagi atau tidak buru-buru untuk datang kantor, pasti menunggu syuruk. Sambil tilawah, sambil berzikir dan lainnya. Kemudian kita menunggu sholat zuhur, asar, maghrib. Yang paling ditunggu pasti azan maghrib. Ya Pak Ibu? Ya. Berarti awak punya kesamaan Pak. Ya Pak. Awak punya kesamaan sama-sama menunggu azan maghrib. Ya Bu, Pak. Anak-anak kami. Ya, jadi kita didisiplinkan Allah. Itu langsungnya Allah yang langsung mentarbiah kita. Kalau anak-anak kita kan ikut pesantren Ramadan karena perintah dari sekolah. Tapi ini langsung Allah yang perintahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Jadi mudah-mudahan dengan adanya alat IKO mungkin mempermudah Pak Ibu, anak-anak kami dalam menangkap apa yang coba kami sampaikan. Kenapa kami mengambil bahannya yaitu berbakti kepada ayah dan ibu? Mungkin itu kaji yang diulang-ulang sama apa Ibu. Kita lah pernah dengar perintah
untuk berbakti kepada orang tua atau ayah ibu ini Allah firmankan, salah satunya itu di dalam surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Subhanallahul azim. Yang artinya, dan Tuhanmu telah merintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Ini dalam surat Al-Isra ayat 23. Kemudian kita lihat di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang ibu bapanya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat yang Engkau telah berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridai. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak-anak cucuku. Sungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Nah, ini dari firman Allah di Al-Quran. Jadi Allah memerintahkan kita, Bapak Ibu, anak-anak kami, untuk berbuat baik kepada ayah ibu. Berarti kalau Allah memerintahkan ini, status ayatnya sama dengan Allah memerintahkan kita berpuasa, Allah memerintahkan kita untuk sholat, Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik. Nah, itu perintahnya. Berarti ada di dalam Al-Quran perintah untuk berbuat baik kepada ayah ibu. Kemudian kita lihat di dalam hadis, yang artinya hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kamu mengucapkan kepada orang tua, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan-perkataan yang lemah lembut." Kini coba tanya kepada anak-anak kami, kalau misalnya sedang main HP, nah kini kan mainnya main smartphone ko Pak Ibu ya, smartphone. Di smartphone ko sadonya bisa nio akses internet, nio main game, nio chatting, sadonya. Kemudian ibu awak minta tolong, boleh minta tolong, bisa kakak ada embalian ama garam? Kira-kira jawaban anak ibu, anak-anak besar. Lain nama, kalau sedang main HP, sabana tuh, Pak, lain sabana tuh, disuruh langsung jalan, lain nama. Bapak ibu, ya bantu itu kenyataannya. Dulu saya alun ado smartphone kok kadang ado aja yang mau sobok sedang sibuk main, minta tolong orang tua awak kakadai, ama aku tunggulah dulu kok sedang lama main. Ya Pak Ibu, boleh kini kalau awak calian mungkin anak-anak awak kalau lama apa itu khusyuk pana, awak kiranya baca Quran, rupanya main Mobile Legend. Awak kiranya sibuk membaca bacaan yang positif,
rupanya sedang mabar. Tahu Pak Ibu mabar? Apa tuh mabar? Jadi karena belakangan ini banyak kita temui kasus-kasus seperti ini yang mungkin dahulu sudah ada juga, tapi dengan seiring waktu semakin majunya teknologi, malah kita sering menemukan anak-anak kita yang kalau disuruh pun kadang bentak, kadang malah marah, kadang kalau kita minta tolong udah dibesarkan matanya, malah dia pula yang membesarkan matanya kepada kita. Ya Pak Ibu? Masya Allah. Fakta mantan. Jadi beberapa ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya banyak keutamaan berbakti kepada orang tua. Cuma ini beberapa yang kami ambil. Salah satunya yang pertama yaitu keutamaan berbakti kepada orang tua, yaitu amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasulullah riwayatkan dalam hadisnya, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling dicintai kalian? Amalan apakah yang paling dicintai Allah? Rasul menjawab, yang pertama salat pada awal waktunya. Kemudian apa lagi? Nabi menjawab lagi, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian aku bertanya kembali, kemudian apa lagi? Kemudian jihad fisabilillah. Jadi dari urutan ini, pertama Rasulullah memerintahkan untuk sholat, yang kedua memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kalau bisa kita lihat dalam urutan dosa-dosa besar, durhaka kepada orang tua ini adalah dosa besar nomor 2 setelah kita berbuat syirik kepada Allah. Ya betul Pak Ibu? Jadi berbahaya bagi anak-anak kami. Jangan sampai awak menjadi orang yang memiliki dosa besar gara-gara melawan kepada orang tua. Itu sekali tadi disuruh ke Kadai, Beko disuruh sholat, sholat Beko lama ya, masih lama waktu lah ya. Yo le untuk itu. Disuruh sholat untuk kebaikan, dibantah juga sama anak-anak kita. Kemudian keutamaan yang kedua, mudah rezeki. Ini hadisnya dari Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, maka hendaknya ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahim. Jadi bagi apa-apa ibu-ibu kami, kalau misalnya agak sari-sari rezekinya, coba kita periksa kembali, kita evaluasi kembali. Ba'a hubungan awak je orang tua awak, ba'a selama awak je orang tua awak, apakah kalau misalnya nyo sarumah sama awak, le ada di perhatian apa jo ibu awak itu. Kalau nyo alun makan le ditanyon, ala makan bu, ala makan pak. Kalau nyo sedang bantu nyo kurang sehat, tanyon, ba'a keadaan kini bu, ada yang sakit. Apalagi yang jauh. Yang jauh ini yang sering kejadian. Jangankan untuk pergi berkunjung, jangankan untuk menelpon, jangankan untuk pergi berkunjung, menelpon saya kadang jarang. Untuk menanyakan kabar orang tua waktu baal. Kadang bakirim saya kepeng. Dikira dengan mengirim kepeng itu ala cukup perhatian kepada orang tua. Jangan salah Pak Ibu. Ini ada contoh kasus kawan ambo dulu di Tampek Bakarajo. Mungkin dia tidak sanggup untuk merawat orang tuanya. Mungkin orang tuanya lah sepuh. Apa yang dilakukan ya Pak Ibu? Mengirimnya ke panti yang di Cincin. Apa nama pantinya Pak? Ada panti di daerah Cincin tuh. Dikirimnya ke sini. Padahal orang tua itu adalah salah satu kunci sarugo awak. Aku jadi kirimnya kunci itu ke panti jompo. Bodoh nak Pak Ibu? Bodoh atau pintar tuh? Pintar Bu? Bakirin kunci sarugo awak ke panti. Padahal awak dengan mengasuhnya, dengan merawatnya, memperhatikannya, itu kunci sarugo awak. Dalam riwayat
sama-sama kita ketahui doa seorang ibu itu tembus ke langit langsung. Saya kini yang apa ibu yang masih ada orang tuanya masih lengkap. Yang indah ada lagi orang tuanya siapa? Tidak ada lagi. Setelah ini tidak ada lagi. Nah, berarti bagi bapak ibu yang lah tidak ada ibu bapaknya, Allah bakurang kunci sarugonya. Allah bakurang, bukan tidak ada ya. Allah bakurang kunci sarugonya. Mumpung bapak ibu masih miliki orang tua, mumpung bapak ibu masih bisa melihat orang tua, masih bisa menelponnya, masih bisa merawatnya, maka manfaatkanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai merugi. Allah tidak ada orang tua lain doh. Awak cuma bisa mengirimkan doa. Awak cuma bisa melakukan ibadah-ibadah yang insya Allah ibadah tersebut sampai amalannya kepada kedua orang tua kita. Apa ibu yang ada di sikoko ambo yakin saya yakinnya iko akibat doa orang tua awak. Bapak ibu yang hadir di siko ambo yakin saya yakinnya kalau tidak ada orang tua bapak ibu tidak mungkin ada di siko. Ya Pak Ibu. Jadi jangan sampai awak mengabaikan kedua orang tua awak. Yang ketiga, ridha Allah bergantung pada ridha orang tua. Jadi ini hadisnya, ridha Rabb tergantung ridha orang tua dan murka Allah tergantung murka orang tua. Jangan sampai awak memancing-mancing kemurkaan dari Allah. Perbanyak selalu minta ridho pada orang tua kita. Teleponnya, tanyakan kabarnya. Kalau misalnya ledake kunjunginya. Kalau tidak bisa tiap hari sekali sepekan, tidak bisa sekali sepekan, sekali sebulan. Indak juga bisa sekali sebulan. Iko momennya bulan Ramadan, di mana orang-orang berduyun-duyun, orang-orang beramai-ramai pulang kampung. Yang punya kampung pulang kampung. Kalau tidak ada kampung ya kasihan deh lu. Akhirnya kampungnya di Sikro saja. Kesempatan untuk bisa melihat orang tua kita kalau ada di kampung. Berbakti. Mungkin indak lama. Kalau misalnya apa ibu yang Karajo mungkin paling lama 7 sampai 10 hari. Mari kita manfaatkan momen Ramadan ini, Lebaran ini, pulang kampung, kita pergi melihat orang tua kita yang masih ada orang tuanya. Kalau yang tidak, mari kita kirimkan doa terbaik sebanyak-banyaknya kepada orang tua kita. Mari kita lakukan amalan-amalan terbaik sebanyak-banyaknya untuk orang tua kita. Karena amalan-amalan kita ini insya Allah menjadi bekal untuk orang tua kita yang sudah tidak ada. Pak Ibu, izin kita tampilkan sebuah video. Cuma sebelumnya mohon maaf Pak Ibu, mungkin videonya kita kutip dari negeri tidak di Indonesia, dan kemungkinan ini bukan negeri muslim, bukan orang muslim yang ada di video ini. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang nantinya tidak sesuai dengan syariah kita, mohon maaf dan mohon dimaklumi. Cuma kita petik nilai apa yang diajarkan dari video ini. Jadi sekilas, beliau ini adalah seorang guru, profesinya guru, namanya Prejak. Beliau ini guru yang berprestasi. Banyak sekolah di daerah itu yang minta beliau untuk mengajar di sekolahnya. Kenapa bisa begitu? Mari kita sama-sama menyaksikannya.
Jadi banyak wali murid yang tidak senang dengan kehadiran seorang nenek tua di kelas itu. Dan nenek tua itu ternyata adalah orang tuanya Preja. Ya, kita lihat tadi Bapak Ibu, bagaimana ketika guru Preja kehilangan ibunya. Semua muridnya bergerak membantu si Bapak Preja mencari ibunya tadi.
Ya, semua kita lihat bagaimana seorang anak yang kalau kita lihat sama-sama, saya yakin dia bukan orang Muslim. Namun baktinya kepada ibunya sungguh-sungguh sangat luar biasa. Banyak sekolah yang minta dia untuk mengajar di tempatnya dengan alasan dia tidak mau karena ingin mengurusi orang tuanya. Tadi di video kita lihat bagaimana ia memandikannya, menyuapkan ibunya tadi. Bahkan hal-hal yang jarang kita lihat, membawa orang tuanya ke tempat dia bekerja. Nah, mungkin kalau ada Pak Ibu yang melakukan seperti itu, coba tunjuk tangan. Mari ambo lagi dia kalau ada yang namo bawa ibunya ke sampai kerajungnya. Tapi bapak perejak tadi dia tidak malu, dibawanya ibunya yang pikun tadi, disuapinya, diperhatikannya, didudukannya di kelas. Ada poin pendidikan di situ. Poin pendidikan yang tidak ada diajarkan mungkin di kelas. Poin pendidikan yang mana langsung direkam anak-anak didiknya. Oh gini ibu bapak gurunya memperlakukan ibunya. Bahkan ada yang tadi truk yang di mobil itu, si anaknya sederhana cita-citanya, ingin mengantarkan ibunya kemanapun ibunya pergi. Sederhana saja. Jadi harusnya kita yang orang Muslim, ada perintahnya di Al-Quran, ada perintahnya di hadis, harusnya kita lebih daripada ini. Harusnya lebih kita memperlakukan orang tua kita pada si bapak perejak tadi. Mungkin sekedar ibu bapak ketahui juga, mungkin status kami sama dengan Ustadz Edi. Kami juga sudah ditinggalkan oleh orang tua kami. Tahun 2011 kami ditinggalkan oleh ayah, 2016 ditinggalkan oleh ibu. Jadi orang tua kami pun sudah tidak ada. Bersyukurlah bapak ibu, anak-anak kami yang masih ada orang tuanya. Bersyukurlah yang masih, kalau kita lagi sibuk belajar, lagi sibuk main game, anak-anak kami halo, sebentar ya. Coba perhatikan Pak. Masih ada yang menanyakan, alah makan nak. Kira-kira kalau ada yang menanyakan itu, menurut anak-anak kami, ama aku nanya-nanya semanya, makan selama dulu. Ya waktu itu. Masih bersyukur kita ada orang tua, masih ada ibu, masih ada yang menanyakan kita udah makan, udah sholat, masih mau orang tua kita mengantarkan kita ke sekolah, menanyakan kabar kita. Masih bersyukurlah jika anak-anak kami masih ada ibu bapaknya. Terakhir, mari kita resapi salah satu nasyid ini atau syair Islami ini. Mudah-mudahan ini membuat inspirasi kita untuk memperlakukan ibu bapak kita dengan lebih baik. Jadi dari video ini nanti kita lihat dulu waktu kecilnya ibunya menggendongnya, kalau dia BAK, BAB dibersihkannya, kalau dia nangis didiaminya, digendongnya, sampai si anak sudah besar, sudah mulai mengerti tentang HP, sudah mulai mengerti tentang teman, bahkan sudah menikah, dia mulai melupakan jasa ibunya tadi. Mudah-mudahan anak-anak kami di sini bukan anak-anak yang seperti itu. Mudah-mudahan anak-anak kami di sini, anak-anak bapak ibu adalah anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya seperti bapak perejak tadi. Semoga di bulan yang penuh rahmat ini Allah hadirkan anak-anak kita yang berbakti kepada kita semua.
Ya, itu video terakhir yang ingin kami sampaikan. Mungkin sebelum kami tutup, mungkin untuk kami sendiri maupun Bapak Ibu, mari bagi Bapak Ibu yang masih ada ayah ibunya, mari kita tanya kabar beliau, tingkatkan bakti kita kepada ibu bapak kita yang masih ada. Bagi Bapak Ibu yang sudah tidak ada orang tuanya, mari kita perbanyak amalan ibadah kita, perbanyak doa kita di bulan yang penuh rahmat ini. Setiap doa insya Allah ketika kita berpuasa Allah ijabah. Kemudian ada waktu-waktu yang dijabah Allah doanya, seperti kita ketika menunggu waktu berbuka, seperti ketika waktu sahur. Itu adalah salah satu waktu-waktu yang dijabah Allah doa-doa kita. Mari kita berikan doa-doa terbaik untuk ayah ibu kita yang sudah tidak ada. Kita jalin silaturahmi dengan keluarga-keluarga kita, dengan teman-teman beliau yang masih ada. Mudah-mudahan itu salah satu bentuk bakti kita. Jangan sampai kita menjadi pelaku maksiat. Setiap maksiat yang kita lakukan itu juga memberikan dosa jariah bagi ayah ibu kita. Mari perbanyak pahala selalu, perbanyak ibadah. Bagi anak-anak kami juga yang masih muda-muda, yang masih kecil, masih panjang waktu kita untuk berbuat baik kepada ayah ibu kita. Masih banyak waktu kita untuk berbakti kepada ayah ibu kita. Jangan sia-siakan waktunya. Bisa jadi yang ada di sini mungkin masih muda, masih kecil, sudah tidak ada ayahnya, sudah tidak ada ibunya. Berhubung masih ada ayah ibunya, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Mungkin demikian saja kultum kami yang singkat dan mungkin masih banyak kekurangan. Yang salah tentunya datang dari kami, yang betul itu pasti datangnya dari Allah. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menginspirasi kita, bisa menambah semangat kita untuk beramal dan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Banyak maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.